Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Selamat datang kembali di channel saya Trip and Vacation. Untuk video kali ini saya akan menjabarkan ya untuk budgeting solo touring kemarin di 3 pulau, yaitu di Pulau Flores, Pulau Sumbawa, dan Pulau Lombok. Baik, kita langsung aja. Untuk kita mulai di hari pertama perjalanan. Itu perjalanan di hari pertama itu dari kota asal saya yaitu Semarang menuju ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Itu tanggal 21 Mei 2024. Untuk detail-detail pengeluarannya bisa dilihat pada Korean yang sudah saya sertakan ya kawan-kawan. Jadi di hari pertama itu saya total pengeluaran kurang lebih Rp1.336.000. Itu sudah termasuk tiket kapal ya, dari Surabaya ke Maumere. Kemudian untuk hari kedua yaitu hari Rabu tanggal 22 Mei itu perjalanan mulai memasuki kapal ini kawan-kawan untuk menuju Maumere. Itu untuk pengeluaran di hari kedua itu kurang lebih 36.000, karena ini saya sudah berada di atas kapal ya, dan kita sudah mendapat makan kalau di kapal itu. Kemudian kita lanjut ke hari ketiga perjalanan, itu masih di atas kapal dalam perjalanan menuju ke Maumere. Karena ini perjalanannya Surabaya menuju Maumere itu kapalnya kurang lebih 50 jam kawan-kawan. Jadi di hari ketiga itu saya membeli beberapa camilan ya, dan juga kopi lah ibaratnya. Di hari ketiga itu saya pengeluaran totalnya Rp52.000. Lanjut, kemudian ini perjalanan ke hari 4, yaitu ini saya mulai menginjakkan kaki pertama yaitu di kota Maumere itu hari Jumat tanggal 24 Mei. Di hari keempat itu saya dari Maumere langsung melakukan perjalanan ke Larantuka. Untuk pengeluaran hari keempat itu Rp151.000. Lalu di hari kelima perjalanan, hari Sabtu tanggal 25 Mei, yaitu perjalanan dari Larantuka kemudian menuju ke titik nol Flores, dan saya lanjutkan perjalanan ke Maumere. Itu pengeluaran total di hari kelima 338. Kemudian di hari ke-6 perjalanan itu perjalanan dari Maumere menuju daerah Kelimutu ya, itu homestay di daerah Kelimutu. Ini saya via Detokili kawan-kawan, jadi tidak melewati jalur utama atau Trans Flores. Di hari ke-6 perjalanan ini total pengeluaran 300.000. Lalu di hari ke-7 perjalanan yaitu perjalanan dari Kelimutu, kemudian saya melanjutkan perjalanan ke kota Endi dan saya teruskan ke kota Bajawa. Untuk rincian total pengeluarannya di hari ke-7 adalah Rp302.000. Lalu menginjak hari ke-8 perjalanan yaitu tanggal 28 Mei ya, hari Selasa, itu perjalanan dari Bajawa menuju Ruteng. Untuk perjalanan ke hari ke-8 itu saya total pengeluarannya Rp245.000.
Kemudian untuk hari ke-9 perjalanan, yaitu perjalanan dari Kota Ruteng menuju Labuan Bajo, itu totalnya di hari ke-9 pengeluarannya Rp815.000, karena disitu juga saya membeli oleh-oleh buat anak istri di rumah dan juga untuk tiket kapal menyeberang ke Pulau Sumbawa. Untuk hari ke-10 perjalanan, yaitu hari terakhir saya di Pulau Flores dan menuju ke Pulau Sumbawa, itu saya menuju ke Kota Bima ya kawan-kawan. Itu hari Kamis tanggal 30 Mei. Hari ke-10 perjalanan ini saya total pengeluarannya Rp226.000. Lalu untuk hari ke-11 itu perjalanan saya dari Kota Bima menuju Sumbawa Besar. Ini merupakan hari yang cukup melelahkan kawan-kawan, karena jaraknya cukup jauh, itu kurang lebih 346 km dalam satu hari. Itu saya riding, itu total pengeluarannya Rp409.000. Kemudian untuk pengeluaran hari ke-12 ya, itu hari saya terakhir di Pulau Sumbawa. Itu perjalanan dari Sumbawa Besar kemudian ke Pototano dan menyeberang ke Pulau Lombok. Untuk hari ke-12 ini total pengeluaran Rp910.000. Kemudian untuk perjalanan hari ke-13 itu tanggal 2 Juni hari Minggu, itu perjalanan saya dari Mataram menuju Lembar dan juga menaiki kapal untuk menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Itu untuk hari ke-13 pengeluarannya Rp63.000. Kemudian ini untuk hari ke-14 perjalanan, yaitu perjalanan riding saya dari Surabaya untuk menuju ke rumah, yaitu di Kota Semarang. Untuk pengeluaran hari ke-14 ini Rp124.000. Jadi dalam solo riding saya kemarin itu ke Flores, Sumbawa dan Lombok, dari hari pertama sampai hari ke-14 perjalanan itu totalnya Rp5.307.000. Jadi mungkin kalau kawan-kawan ada yang bilang ini murah atau mahal, itu tergantung kemampuan dompet kita ya sebetulnya. Kalau saya biasanya untuk menghemat itu beberapa trik saya ketika riding jauh dan membutuhkan waktu berhari-hari ini, biasanya untuk terutama untuk masalah penginapan ya. Kalau saya biasanya memang jauh-jauh hari itu sudah browsing untuk penginapan yang murah-murah. Jadi begitu kawan-kawan kalau untuk triknya untuk menghemat budget. Kalau saya sih tidak terlalu memikirkan fasilitas ya, untuk kita tidur harus hotel bintang 2 atau bintang 3 dan seterusnya, itu enggak. Kalau saya yang penting tidur nyaman, dan yang paling penting itu parkiran di penginapan tersebut aman, kalau saya gitu. Jadi kalau salah satu triknya seperti itu kawan-kawan. Dan juga untuk terutama masalah makan ya, kalau saya sih untuk sehari-hari memang jarang saya sebetulnya makan 3 kali sehari, itu jarang. Tapi memang kalau untuk camilan itu saya agak kenceng gitu. Untuk budget tadi yang saya sebutkan itu di luar, kalau kita misal merokok ya kawan-kawan, anggap aja 14 hari itu satu harinya satu bungkus lah ya, katakanlah 30 ribuan lah. Jadi kita perlu uang ekstra sekitar 420.000 itu. Untuk masalah makan itu saya biasanya tidak harus makan yang spesifik ya. Kalau nggak daging itu nggak makan, itu saya nggak. Yang penting
Kalau saya utamakan kenyang kawan-kawan gitu, dan cari mungkin menu makanan yang relatif murah lah ya. Mohon maaf ya, mungkin saya makannya juga nggak teratur, ibaratnya 3 kali sehari pun itu jarang, mungkin 2 kali gitu. Tapi memang seperti yang saya bilang tadi, untuk camilan memang saya agak suka lah, seneng nyemil gitu. Kalau saya memang untuk sebelum touring ya, jauh-jauh hari itu, beberapa hari sebelum hari keberangkatan biasanya memang saya membuat rundown. Jadi ketika kita hari H touring itu kita sudah tidak bingung hari ini mau kemana, hari keberapa itu mau kemana aja, termasuk pengeluaran ya, perkiraan itu harus kita sudah asumsikan terlebih dahulu. Jadi misal hari ketiga perjalanan ini makan sekian ribu habisnya, kemudian hotelnya cari di hotel mana, cari yang murah misalnya seperti itu. Jadi ketika kita di hari sekian perjalanan itu kita sudah bisa menuju ke hotel tersebut gitu. Jadi memang rundown itu perlu kawan-kawan, misal untuk touring jauh seperti ini, apalagi untuk buat ngecek harga penginapan ya. Kita cari jauh-jauh hari sebelumnya itu penginapan mana yang murah. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan, mungkin masukan dari saya, jangan lupa untuk membawa uang ekstra ya, karena kita tidak tahu kendala di perjalanan itu seperti apa gitu. Misal motor kita mogok, atau misal ada spare part di perjalanan nanti ternyata butuh pergantian, seperti itu kan kita nggak tahu kendalanya gitu. Atau mohon maaf mungkin ada insiden atau gimana, kan kita harus memang prepare untuk uang lebih gitu. Jadi mungkin itu dulu ya kawan-kawan, mungkin bisa untuk gambaran kita di sini semua untuk budgeting ini. Semoga informasi ini membantu, dan selamat riding dan keep safety. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe di channel kecil saya, yang sudah like dan komen. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.